Amerika Serikat, negara dengan segala kemewahan dan kemajuan teknologi, tengah merasakan cuaca yang tak bersahabat. Suasana musim panas yang biasanya penuh dengan kebahagiaan kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak kunjung usai. Sejak beberapa minggu terakhir, suhu yang ekstrim melanda banyak daerah, memecahkan rekor cuaca panas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di barat daya, di antara gurun-gurun panas Arizona dan Nevada, kebakaran hutan mulai menyebar. Api menjalar dengan cepat, seolah tak kenal ampun, menelan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Warga yang tinggal di kawasan rawan kebakaran mulai panik. Peringatan kebakaran besar dikeluarkan, dan ribuan orang berlarian ke tempat-tempat yang lebih aman, membawa serta barang-barang yang masih bisa mereka selamatkan. Beberapa kota besar seperti Los Angeles dan San Francisco mengeluarkan status darurat. Pemandangan langit yang biasanya cerah kini dipenuhi oleh asap tebal, membuat atmosfer menjadi suram. Bahkan matahari pun tampak seperti diskor yang redup, memancarkan cahaya yang muram. Namun, kebakaran ini hanyalah salah satu gejala dari bencana yang lebih besar yang mulai merundung negara. Di sisi timur, badai tornado besar menggulung segala sesuatu yang ada di jalurnya. Seminggu sebelumnya, tornado menghancurkan sebagian besar kota kecil di Alabama, meninggalkan reruntuhan yang mengerikan. Ribuan rumah hilang, dan lebih dari 100 orang dilaporkan meninggal dunia. Pihak berwenang terus mengeluarkan peringatan, tetapi semakin banyak orang yang mulai meragukan kemampuan negara ini untuk menghadapi bencana alam semacam ini. Tak hanya itu, badai salju yang sangat hebat pun tiba-tiba melanda bagian utara, mengganggu perjalanan udara, dan memadamkan listrik di sebagian besar negara bagian. Namun yang lebih menakutkan dari semua itu adalah suara yang mulai terdengar di seluruh penjuru negara. Pada awalnya, suara itu hanya terdengar sebagai angin yang berdesir, atau seperti bunyi tiupan dari jauh, tapi lama-kelamaan semakin jelas dan sering. Ada yang mengatakan itu adalah tiupan sangkakala. Suara misterius yang terus menghantui orang-orang muncul begitu saja, tanpa ada penjelasan yang bisa diterima oleh akal sehat. Mereka yang mendengarnya mulai merasa cemas, ada yang merasa tertekan, dan beberapa bahkan mengatakan bahwa suara itu membawa pertanda buruk. Di kota kecil di Wyoming, seorang pemuda bernama Ryan sedang duduk di beranda rumahnya, menikmati secangkir kopi panas di pagi yang dingin. Namun tiba-tiba suara itu terdengar, tiupan lembut, namun penuh dengan kesan berat, mengisi udara sekitarnya. Ryan berhenti sejenak, menatap kosong ke kejauhan. Suara itu bukan berasal dari angin, dan bukan dari burung-burung yang terbang rendah. Suara itu datang entah dari mana, melintasi ruang hampa yang tak terduga. Ryan menoleh ke arah jalan utama kota yang terlihat sepi. Tak ada yang tampak tidak, biasa. Tetapi suara itu terus berlanjut, semakin keras, dan kemudian hilang begitu saja. Dia menggoyangkan kepalanya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Namun, beberapa hari setelah kejadian itu, kabar tentang suara yang mirip dengan tiupan sangkakala mulai beredar di seluruh negara. Beberapa orang di New York mengaku mendengarnya, begitu pula di Texas dan Illinois. Suara yang sama, meskipun kadang datang dalam bentuk yang lebih lembut atau lebih keras, hampir selalu sama. Orang-orang yang mendengarnya tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Dan mereka yang merasa cemas pun mulai bertanya-tanya apakah ini adalah sebuah pertanda. Bukan hanya Ryan yang merasa terkejut. Di seluruh dunia, berita tentang fenomena suara misterius ini menyebar dengan cepat. Berbagai teori mulai bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa suara ini adalah fenomena alam yang belum pernah diketahui sebelumnya. Ada pula yang percaya bahwa itu adalah suara dari semacam peringatan dari Tuhan, sebuah pesan yang akan membawa perubahan besar dalam hidup umat manusia. Namun, di tengah kebingungan yang semakin besar, pemerintah Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, tampaknya tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap masalah ini. Trump, yang sedang sibuk dengan masalah politik dan ekonomi, tidak menggubris desas-desus tentang suara misterius ini. Ia tetap melanjutkan kebijakan-kebijakannya yang kontroversial dan berusaha menenangkan rakyat dengan pernyataan-pernyataan optimis mengenai pemulihan ekonomi negara. Namun, beberapa orang mulai merasa ada yang tidak beres.
Apakah semua bencana alam ini hanya kebetulan? Apakah suara itu hanya halusinasi atau ada yang lebih besar yang sedang terjadi? Kejadian-kejadian ini memunculkan banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan semakin banyak orang yang merasa cemas dan bingung. Di tengah ketidakpastian ini, seseorang yang dikenal sebagai Thomas, seorang ilmuwan geologi yang tinggal di San Francisco, mulai merasakan adanya pola yang tak biasa dalam kejadian-kejadian ini. Thomas menghabiskan waktu berhari-hari untuk mengamati data cuaca dan laporan mengenai bencana alam tersebut. Ia mencatat bahwa bencana-bencana ini tampaknya semakin sering terjadi dan semakin besar. Ia juga menemukan bahwa ada fenomena geologis yang tidak biasa yang bisa jadi merupakan penyebab dari banyak bencana tersebut. Di tengah-tengah segala kekacauan ini, suara misterius yang terus terdengar semakin kuat. Beberapa orang yang merasa ketakutan mulai berbicara tentangnya dengan lebih serius. Ada yang mengaitkannya dengan ramalan-ramalan kuno yang memperingatkan tentang kedatangan akhir zaman. Sementara itu di media sosial, spekulasi tentang suara ini semakin berkembang dan semakin banyak orang yang mulai percaya bahwa ini adalah suatu pertanda dari Tuhan. Namun, sementara sebagian besar orang sibuk dengan spekulasi dan ketakutan, dunia seolah-olah tidak mau mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Amerika Serikat yang sebelumnya tampak tak terkalahkan, kini sedang dihadapkan pada kenyataan bahwa mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, negara ini benar-benar dalam bahaya. Dan di tengah-tengah kekacauan ini, suara misterius itu terus menggema, menandakan bahwa mungkin saja ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap yang akan datang. Di luar sana, dunia masih terjebak dalam rutinitas harian. Namun bagi sebagian orang, tanda-tanda itu sudah cukup jelas. Tanda-tanda yang tak terabaikan, yang seharusnya dipahami dengan lebih dalam. Hari-hari berlalu dan Amerika Serikat semakin dilanda bencana. Tidak ada tanda-tanda bahwa bencana ini akan mereda. Kebakaran hutan terus meluas di wilayah barat, tornado lebih sering terjadi di bagian tengah negara, dan badai salju datang dengan kekuatan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Masyarakat mulai merasakan ketegangan yang tak tertahankan. Semua ini, yang sebelumnya mungkin hanya dianggap sebagai kebetulan atau kejadian alam biasa, mulai dipandang dengan kecurigaan yang semakin dalam. Suara misterius itu pun terus terdengar. Pada awalnya hanya beberapa orang yang mendengarnya, namun kini semakin banyak laporan yang datang dari berbagai kota di seluruh Amerika Serikat. Bahkan di kota-kota besar seperti Chicago dan New York, suara itu terdengar di tengah keramaian, seakan-akan melintasi ruang dan waktu. Tiupan yang lembut namun menggetarkan, seolah datang dari kejauhan, melintasi atmosfer dan menyentuh jiwa mereka yang mendengarnya. Mereka yang mendengar suara itu merasa ada yang tidak beres. Beberapa orang mulai mengaitkannya dengan fenomena alam yang tak terjelaskan, sementara yang lain merasa cemas, bahkan takut, bahwa ini adalah tanda dari sesuatu yang lebih besar. Di sisi lain, pemerintah tampaknya tidak cukup peduli dengan fenomena yang semakin meluas ini. Donald Trump yang lebih fokus pada masalah ekonomi dan politik domestik, memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak memberikan ketenangan bagi rakyat. Ketika para ahli meteorologi memberikan laporan tentang anomali cuaca yang semakin tak terkendali, Trump dengan santai menyatakan bahwa itu hanyalah bagian dari siklus alam yang biasa. Ia bahkan sempat menyebutkan dalam pidato publiknya bahwa Amerika Serikat adalah negara yang kuat dan dapat mengatasi semua tantangan. Tetapi kata-katanya itu tidak dapat menutupi kenyataan yang semakin jelas. Negara ini sedang berada dalam cengkeraman bencana yang tak bisa dihindari. Di sebuah rumah kecil di kota Denver, seorang jurnalis muda bernama Mia mulai merasakan perubahan yang besar dalam suasana hati masyarakat. Mia bekerja untuk sebuah surat kabar lokal, dan biasanya berita-berita tentang kebakaran hutan atau badai tornado hanya mendapat perhatian sesaat sebelum akhirnya dilupakan. Namun kali ini, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Masyarakat semakin gelisah, banyak yang mulai bertanya-tanya apakah ada hubungan antara bencana-bencana ini dan suara misterius yang mulai terdengar hampir di setiap penjuru negeri. Mia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh dan menemukan bahwa semakin banyak orang yang percaya bahwa suara itu bukan hanya fenomena alam,
melainkan peringatan atau hukuman dari Tuhan. Mia menemui seorang profesor geologi di universitas lokal yang telah menghabiskan berhari-hari mempelajari pola cuaca dan aktivitas geologis yang terjadi di negara ini. Profesor itu, yang bernama Dr. Samuel Harris, menjelaskan bahwa meskipun ada penjelasan ilmiah untuk banyak bencana alam ini, ada sesuatu yang terasa aneh. Beberapa peristiwa yang terjadi, seperti tornado yang datang dengan frekuensi yang jauh lebih tinggi dari biasanya, atau badai salju yang sangat parah di daerah yang jarang mengalaminya, tidak bisa dijelaskan hanya dengan teori geologi atau meteorologi. Biasa, cuaca memang bisa berubah, tapi ini lebih dari itu. Ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan alam, ujar Dr. Harris saat Mia mewawancarainya di kantornya yang penuh dengan tumpukan buku dan peta geologis. Bencana ini semakin sering terjadi dan intensitasnya meningkat. Namun, suara yang kamu sebutkan, suara itu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar fenomena alam. Mia merasa cemas dengan penjelasan Dr. Harris. Apa yang sebenarnya terjadi pada negara ini? Suara itu, tiupan sangkakala yang kini terdengar hampir setiap hari, merupakan bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, yang belum sepenuhnya dipahami oleh siapapun. Di sisi lain, spekulasi tentang asal-usul suara itu semakin berkembang. Beberapa orang mulai mengaitkannya dengan ramalan-ramalan kuno yang mengisyaratkan tanda-tanda peringatan sebelum datangnya kehancuran besar. Beberapa pemuka agama bahkan menyatakan bahwa suara itu adalah pertanda dari Tuhan, sebuah panggilan bagi umat manusia untuk bertobat atas dosa-dosa mereka. Gereja-gereja mulai dipenuhi dengan orang-orang yang berdoa, memohon pengampunan dan keselamatan. Ada yang percaya bahwa Tuhan tengah memperingatkan negara ini, terutama pemimpinnya, karena telah mengabaikan nilai-nilai moral dan keadilan sosial. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa suara itu hanyalah bagian dari kecemasan kolektif yang berkembang. Mereka percaya bahwa media dan berita-berita tentang bencana alam yang tak kunjung reda telah menciptakan ketakutan yang mengakar. Orang-orang yang mendengar suara itu bisa jadi hanya terpengaruh oleh suasana panik yang melanda, dan hal itu memperburuk perasaan mereka yang sudah tertekan oleh bencana alam yang terjadi. Ketika Mia melaporkan temuannya, surat kabarnya mendapatkan respons yang tidak terduga. Beberapa pembaca mengirimkan surat pembaca yang penuh dengan kekhawatiran, bertanya-tanya apakah negara ini benar-benar akan hancur. Di sisi lain, beberapa pembaca mengkritik keras laporan Mia, menganggapnya terlalu mencari sensasi dan tidak mengedepankan fakta yang objektif. Di tengah ketegangan ini, Mia memutuskan untuk terus menggali lebih dalam. Ia mulai mengumpulkan cerita-cerita dari orang-orang yang mengklaim mendengar suara misterius itu. Di seluruh penjuru negeri, ada kesamaan dalam pengalaman mereka. Suara yang datang tanpa diduga, seperti tiupan angin dari kejauhan, membawa perasaan yang tak bisa dijelaskan, seakan menggetarkan jiwa mereka. Meskipun banyak orang yang menganggapnya sebagai hal biasa, ada juga yang merasa bahwa suara itu menandakan datangnya perubahan besar, bahkan kehancuran yang tak terelakkan. Pada malam hari, ketika Mia pulang ke rumahnya, ia duduk di depan jendela dan menatap langit yang gelap. Di luar, kota Denver terlihat begitu tenang, tetapi ada perasaan cemas yang terus menggelayuti pikirannya. Suara itu, apakah itu benar-benar sebuah pertanda? Apa yang akan terjadi pada negara ini? Bagaimana jika itu bukan hanya kebetulan belaka dan bencana-bencana alam yang terjadi merupakan akibat dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh sains atau logika? Mia menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu satu hal pasti, sesuatu yang besar sedang terjadi, dan jika tidak ada yang segera mencari jawaban, mungkin kehancuran yang lebih besar sedang menanti. Namun, masih ada banyak orang yang tidak mau mempercayai, dan pemimpin negara tampaknya terlalu sibuk dengan urusan politik untuk memperhatikan masalah ini. Dalam kebingungannya, Mia bertekad untuk mencari tahu lebih banyak. Karena di dunia yang penuh ketidakpastian ini, hanya dengan mengetahui kebenaranlah mereka bisa bertahan. Malam di Denver terasa lebih dingin dari biasanya. Mia duduk di meja kerjanya, menatap layar komputer yang menampilkan laporan cuaca dan data geologi terbaru.
yang ia dapatkan dari berbagai sumber. Pikirannya melayang, berusaha menyatukan potongan-potongan puzzle yang tidak bisa ia hindari. Suara misterius itu, kebakaran hutan yang semakin parah, tornado yang datang dengan intensitas yang tak pernah dilihat sebelumnya, semuanya tampaknya berkaitan. Ada sesuatu yang lebih besar yang tengah terjadi, dan Mia merasa bahwa ia harus mengungkapnya. Setiap malam setelah bekerja, Mia menghubungi Dr. Samuel Harris, profesor geologi yang ia temui beberapa hari lalu. Dr. Harris telah setuju untuk membantunya mencari tahu lebih banyak tentang hubungan antara peristiwa alam yang terjadi dan fenomena suara yang mengganggu masyarakat. Sejak itu, Mia terus menggali lebih dalam, membaca laporan-laporan tentang aktivitas geologi yang tidak biasa, dan menganalisis data dari stasiun cuaca di seluruh negeri. Di tengah pencarian itu, Mia menemukan sebuah artikel yang menarik perhatiannya. Artikel itu membahas fenomena geologis yang sangat jarang terjadi, yaitu aktivitas tektonik yang bisa mempengaruhi pola cuaca dalam skala besar. Artikel tersebut menyebutkan bahwa di bawah permukaan bumi, beberapa pergeseran tektonik yang tidak biasa sedang terjadi. Ini bisa menyebabkan peningkatan frekuensi gempa bumi, perubahan arus laut, dan bahkan dampak pada pola angin global. Apa yang membuat Mia tertarik adalah penuturan tentang kemungkinan hubungan antara aktivitas ini dan bencana-bencana alam yang sedang melanda Amerika Serikat. Mia segera menghubungi Dr. Harris untuk membahas temuan ini. Dr. Harris, saya baru saja membaca artikel tentang aktivitas geologis yang bisa mempengaruhi pola cuaca. Saya rasa ada yang aneh dengan cuaca yang terjadi di Amerika Serikat. Kebakaran hutan, tornado, badai salju, semua datang dengan frekuensi yang sangat tinggi. Apakah ada kemungkinan aktivitas geologi ini menjadi penyebabnya? Tanya Mia dengan penuh harap. Di ujung telepon, Dr. Harris terdengar berpikir sejenak. Saya rasa ada kemungkinan itu. Tapi ada yang lebih menarik lagi. Beberapa data yang saya terima menunjukkan bahwa ada perubahan yang sangat signifikan dalam lapisan kerak bumi di beberapa daerah di negara bagian barat dan timur laut. Seperti ada tekanan yang semakin meningkat di beberapa zona subduksi. Ini bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem cuaca dan memicu bencana alam dalam skala yang tak terduga. Jadi, apakah ini bisa menjelaskan semua bencana yang terjadi sekarang? Mia bertanya lagi, semakin tertarik. Ya, mungkin. Tetapi ada satu hal yang perlu diingat. Suara yang kamu dengar, tiupan itu, saya tidak yakin itu berhubungan dengan aktivitas geologi. Suara itu terdengar lebih seperti sesuatu yang datang dari luar bumi, atau semacam fenomena alam yang lebih misterius. Saya rasa kita harus menggali lebih dalam. Pernyataan Dr. Harris membuat Mia semakin penasaran. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ini hanya kebetulan alam, ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang tidak bisa dijelaskan dengan sains? Sematemi memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Ia mengunjungi beberapa lokasi yang terdampak bencana alam, berbicara dengan warga yang selamat, dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Dari sebuah kota kecil di Montana yang hampir luluh lantak akibat kebakaran hutan, Mia mendengar cerita yang mengejutkan. Seorang pria paruhbaya bernama James yang tinggal di dekat kawasan hutan yang terbakar mengungkapkan sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Saya sudah hidup di sini selama 40 tahun. Kebakaran seperti ini, tornado seperti ini, tak pernah seburuk ini sebelumnya. Dan suara itu benar-benar menakutkan. Seperti sesuatu yang datang dari bawah tanah. Seperti tiupan angin yang lebih berat dari biasa. Semua orang di sini mendengarnya, tapi tidak ada yang tahu apa itu. James menunjuk ke arah hutan yang telah hangus, menyatakan bahwa kebakaran itu begitu cepat, melahap segala sesuatu dalam hitungan jam. Sepertinya alam ini tidak lagi seperti dulu. Ada yang aneh dengan cara api itu menyebar. Tidak ada penjelasan yang masuk akal. Setelah berbicara dengan beberapa orang lain, Mia mulai mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Mereka semua memiliki pengalaman yang hampir sama. Suara misterius itu datang tepat sebelum bencana terjadi.
Para korban kebakaran hutan mengatakan bahwa mereka mendengar suara itu beberapa jam sebelum api mulai merambat. Di tempat lain, mereka yang terkena tornado melaporkan suara yang sama yang terdengar sebelum angin kencang datang. Ada pola yang jelas, suara itu datang sebagai pertanda atau mungkin lebih tepatnya sebagai tanda peringatan. Mia mulai menyadari bahwa semua bencana ini bisa jadi saling berkaitan, tapi juga ada kemungkinan bahwa suara misterius itu adalah hal yang terpisah, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan teori ilmiah biasa. Saat Mia kembali ke Denver, ia memutuskan untuk bertemu langsung dengan seorang ahli geofisika bernama Claire yang pernah melakukan penelitian mengenai fenomena suara geofonik, suara-suara yang terdengar akibat aktivitas geologis bawah tanah. Mia berharap Claire bisa memberikan penjelasan ilmiah yang lebih mendalam tentang fenomena suara yang kini mengganggu banyak orang. Di sebuah kafe kecil di pusat kota, Mia dan Claire bertemu. Claire, seorang wanita berusia sekitar 40 tahun dengan rambut coklat panjang dan kacamata tebal, langsung membuka laptopnya dan menunjukkan beberapa data yang telah ia kumpulkan. "Ini yang saya temukan," kata Claire, membuka sebuah grafik seismik. Ada peningkatan besar dalam aktivitas geofonik di beberapa lokasi yang terhubung dengan sistem patahan besar, terutama di wilayah yang baru-baru ini terkena bencana besar, seperti kebakaran hutan di barat dan tornado di timur. Suara yang terdengar mungkin bukan hanya kebetulan, bisa jadi itu adalah hasil dari pergerakan tektonik bawah tanah yang mulai mempengaruhi atmosfer. Mia terkejut mendengarnya. Jadi, suara itu benar-benar bisa berasal dari aktivitas geologis? Claire mengangguk. Mungkin saja. Tapi, ini lebih kompleks dari yang kita kira. Ada kemungkinan bahwa tekanan geologis yang meningkat mempengaruhi pola cuaca secara langsung dan mungkin menyebabkan ketegangan yang menghasilkan suara yang kamu sebutkan. Tapi itu tidak menjelaskan mengapa suara itu bisa terdengar begitu meresap, begitu misterius. Ini lebih dari sekadar fenomena alam biasa. Mia merasa semakin cemas. Semua ini lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Jika suara itu benar-benar berhubungan dengan bencana yang melanda negara ini, maka mungkin saja ada penjelasan yang jauh lebih dalam dan lebih gelap daripada yang bisa dibayangkan oleh para ilmuwan. Namun, meskipun penjelasan ilmiah mulai muncul, Mia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar lagi yang sedang menunggu untuk ditemukan. Suara itu, apakah itu hanya pertanda alam? Ataukah ada sesuatu yang lebih misterius di balik semua kejadian ini? Ketika Mia pulang ke rumah malam itu, ia merasa beban yang lebih berat di pundaknya. Dia tahu bahwa pencariannya baru saja dimulai. Ada banyak hal yang harus diungkap, dan semakin dalam dia menggali, semakin besar kemungkinan bahwa apa yang dia temukan bisa mengubah segalanya. Pagi itu Mia terbangun dengan perasaan cemas yang menggelayuti. Tertidur hanya beberapa jam setelah malam panjang penuh pemikiran, ia merasa tubuhnya lelah. Namun, pikirannya terus bergerak cepat, mencocokkan potongan-potongan informasi yang semakin banyak ia kumpulkan. Suara misterius itu, tiupan yang datang, tiba-tiba dan hilang begitu saja, tetap menghantui dirinya. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar fenomena alam di balik itu semua. Di meja makan, laptopnya terbuka, menampilkan berbagai laporan yang telah ia baca semalam. Data geofisik dari Claire, temuan-temuan tentang aktivitas geologis yang semakin aneh, dan testimonium dari orang-orang yang merasakan suara yang sama, semuanya tersusun rapi di layar. Mia menyadari bahwa jika dia ingin menemukan jawaban, ia harus berani melangkah lebih jauh lagi. Jika ini bukan hanya kebetulan, pikir Mia, maka kita harus mencari tahu siapa atau apa yang menyebabkannya. Mia memutuskan untuk menulis artikel baru yang lebih mendalam, menggabungkan hasil penyelidikannya sejauh ini. Namun, di tengah perjalanan untuk menyiapkan tulisannya, ia menerima telepon dari ibunya yang tinggal di Nebraska. Suara ibunya terdengar cemas, seperti biasa ketika bencana melanda daerah tempat tinggal mereka. "Mia, kamu harus mendengarkan ini," kata ibunya dengan suara gemetar. "Di sini, kami juga mendengar suara itu. Sama seperti yang kamu ceritakan di artikel terakhirmu. Orang-orang mulai ketakutan, dan kami mendengar bahwa bencana-bencana yang datang begitu cepat, hampir tanpa peringatan." Mia merasa hatinya tercekik.
Ibunya berbicara dengan begitu khawatir, dan ia tahu bahwa situasi ini tidak bisa dianggap remeh lagi. Suara itu, yang awalnya hanya terdengar oleh sebagian kecil orang, kini semakin banyak didengar di seluruh negeri. Seperti ada kekuatan besar yang tengah mengguncang Amerika Serikat, menyusup ke dalam udara, membawa perasaan tertekan dan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. "Apakah kamu dan ayah baik-baik saja?" Mia bertanya, suaranya penuh kekhawatiran. "Ya, kami baik-baik saja," jawab ibunya. Tapi semua orang mulai merasa tidak tenang. Ada yang mengatakan suara itu datang dari bawah tanah. Ada yang merasa itu adalah semacam peringatan. Orang-orang mulai berdoa Mia. Mereka takut akan apa yang akan datang. Mia merasa beban di pundaknya semakin berat. Apa yang sedang terjadi? Apa yang menyebabkan bencana ini datang begitu tiba-tiba dan begitu sering? Semua ini terasa seperti lebih dari sekadar serangkaian kebetulan yang tidak bisa dijelaskan. Suara itu, kebakaran hutan, tornado, badai salju. Semuanya seperti menjadi bagian dari suatu puzzle yang semakin sulit untuk dipahami. Di malam hari, Mia kembali bertemu dengan Dr. Harris yang tampaknya semakin terobsesi dengan penyelidikan ini. Mereka duduk di kafe yang sama, menghadap secangkir kopi yang sudah dingin, berbicara lebih dalam mengenai penemuan-penemuan terbaru. "Kamu tahu," kata Dr. Harris, "saya terus mempelajari data ini. Dan saya rasa fenomena yang kita saksikan bukan hanya disebabkan oleh faktor geologis. Ada kekuatan lain di luar sana yang mempengaruhi kita, baik itu tekanan alam yang luar biasa atau sesuatu yang lebih dari itu. Beberapa ilmuwan bahkan mulai berbicara tentang kemungkinan adanya aktivitas yang bisa memanipulasi atmosfer kita." Mia menatap Dr. Harris dengan serius. "Kamu pikir ini bisa jadi semacam manipulasi cuaca atau eksperimen geofisika besar yang tidak kita ketahui?" Dr. Harris mengangguk. "Itu bukan tidak mungkin. Dunia ini sedang berubah dengan cara yang belum kita pahami. Ada potensi bagi kekuatan-kekuatan besar untuk mempengaruhi keseimbangan alam kita, baik itu secara sengaja atau tidak. Dan suara itu, Mia, mungkin merupakan semacam gejala dari perubahan yang lebih besar. Sesuatu yang sudah ada sejak lama, namun baru sekarang muncul ke permukaan." Mia merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Mereka semakin dekat dengan kebenaran, tetapi semakin jauh dari pemahaman. Semakin banyak ia menggali, semakin rumit persoalannya. Mungkin kita harus melihat lebih jauh dari sekadar penjelasan ilmiah. Apa yang terjadi di dunia ini, Dr. Harris, bukan hanya masalah tektonik atau atmosfer. Saya mulai merasa ada kekuatan yang tak terduga yang sedang bermain di balik semua ini. Kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan teori kita, kata Mia, matanya bersinar dengan keyakinan yang baru. Namun, Dr. Harris terlihat ragu. "Mia, kita harus hati-hati. Dunia ini penuh dengan spekulasi dan ketakutan. Kita mungkin saja memasuki ranah yang lebih gelap dari yang kita bayangkan." Tapi Mia tidak bisa menahan perasaannya. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada kebetulan biasa sedang terjadi. Suara itu, tiupan sangkakala yang misterius, yang kini semakin sering terdengar di seluruh penjuru negeri, bukan hanya sekadar fenomena alam atau hasil eksperimen yang tak sengaja. Ada sesuatu yang lebih besar yang tengah mengamuk, dan itu mulai memengaruhi segala aspek kehidupan. Ketika Mia meninggalkan kafe, ia merasa seolah langkahnya sudah berada di ujung jurang, hanya menunggu untuk melangkah lebih jauh. Semakin banyak yang ia ketahui, semakin sedikit ia memahami. Suara itu mengganggu bukan hanya karena aneh, tetapi juga karena ada sesuatu yang mengancam, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ia harus menemukan jawaban secepatnya. Mia melangkah keluar dari kafe, menerobos malam yang kian mencekam. Langit di atas Denver tampak kelabu, seolah mencerminkan keresahan yang terpendam di dalam dirinya. Setiap tiupan angin terasa berat, ada sebuah kekuatan yang tak terlihat, tak terduga, yang sedang bergerak di bawah permukaan. Dan Mia tahu, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, ia harus mengikuti suara itu, mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan oleh bencana alam dan ketakutan yang semakin meluas. Namun, Mia juga menyadari satu hal yang semakin jelas. Ini bukan lagi sekadar pencarian fakta ilmiah.
Ini adalah pencarian untuk mengungkapkan sesuatu yang lebih besar, yang lebih dalam, dan lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan ketegangan di seluruh negeri semakin terasa. Setiap sudut Amerika Serikat seakan-akan dipenuhi dengan rasa cemas yang tak terucapkan. Bencana alam terus datang, lebih sering, lebih dahsyat, dan lebih mematikan. Di setiap kota yang dilanda tornado, kebakaran, atau badai salju, orang-orang berbicara tentang suara itu. Suara misterius yang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Beberapa orang bahkan mulai percaya bahwa suara itu adalah semacam pertanda dari Tuhan, sebuah peringatan akan kehancuran yang akan datang. Mia semakin terobsesi dengan penyelidikannya. Setiap malam dia menggali lebih dalam, mencari koneksi antara bencana-bencana ini dan suara yang semakin sering terdengar. Dia mulai merasakan bahwa setiap jawaban yang ia temukan justru membawa lebih banyak pertanyaan. Data dari Dr. Harris semakin mengarah pada kemungkinan bahwa ada sesuatu yang mengubah keseimbangan alam secara drastis. Tetapi apa yang lebih mengejutkannya adalah temuan-temuan yang tak terduga. Suara itu, yang awalnya hanya dianggap sebagai fenomena geofonik, sekarang tampak memiliki dimensi yang lebih dalam. Mia menemukan laporan dari sejumlah ilmuwan lain yang mulai mengajukan teori-teori aneh tentang suara tersebut. Salah satunya adalah Dr. Claire Gable, seorang ahli fisika yang baru saja menghubungi Mia melalui email, menawarkan penjelasan yang mengejutkan. Kepada Mia, saya membaca artikelmu, dan saya merasa perlu memberimu informasi tambahan. Saya bekerja di laboratorium di California dan kami sedang meneliti fenomena gelombang akustik yang sangat aneh. Kami telah menangkap pola gelombang yang sangat berbeda dari gelombang biasa yang terbentuk akibat fenomena alam atau buatan manusia. Kami percaya suara yang kamu dengar bukan hanya kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Saya ingin berbicara lebih lanjut tentang ini, jika kamu tertarik. Dr. Claire Gable Mia merasa kegelisahan semakin mendalam saat membaca email itu. Apa yang dimaksud oleh Dr. Claire dengan sesuatu yang lebih besar? Apakah suara ini benar-benar berasal dari sumber yang lebih misterius dan lebih berbahaya dari yang pernah dibayangkan? Mia merasa dorongan untuk menemukan jawabannya semakin kuat. Tanpa berpikir panjang, Mia memutuskan untuk pergi ke California. Ia menghubungi Dr. Claire, dan mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kampus universitas di San Francisco, tempat Claire bekerja. Mia tahu, ini mungkin kesempatan terakhir untuk mendapatkan jawaban yang jelas sebelum semuanya menjadi lebih kacau. Setibanya di San Francisco, Mia langsung menuju kampus, hati berdebar-debar. Di sana Claire menyambutnya dengan hangat, meskipun ada ketegangan yang terlihat jelas di wajahnya. Terima kasih sudah datang, Mia. Saya tahu ini terdengar aneh, tapi apa yang kami temukan di laboratorium benar-benar membuat kami khawatir, ujar Dr. Claire, mengundang Mia untuk duduk di ruang konferensi kecil. Kami menangkap sesuatu yang sangat berbeda. Gelombang akustik ini bukan sekadar suara biasa. Ini seperti sesuatu yang bisa mempengaruhi struktur atmosfer dan bahkan menembus ruang waktu. Mia memandang Claire dengan cermat. Apa maksudmu dengan menembus ruang waktu? Itu terdengar seperti teori ilmiah yang sangat radikal. Claire mengangguk pelan, seakan meresapi kata-katanya. Ya, saya tahu ini terdengar seperti teori konspirasi, tapi saya bisa menjelaskan. Kami telah mengidentifikasi gelombang akustik yang muncul hampir di seluruh dunia, terutama setelah bencana alam besar. Gelombang ini memiliki pola yang sangat unik, dan yang lebih mengejutkan adalah bahwa gelombang-gelombang ini tampaknya mengikuti pola tertentu, seperti semacam jadwal atau ritme. Mia menyimak dengan seksama, merasa seperti menemukan potongan kunci dari teka-teki yang selama ini membingungkannya. Tapi apa yang sebenarnya menyebabkan suara itu? Apakah ini semacam eksperimen rahasia? Saya tidak tahu, jawab Claire dengan nada rendah. Tapi kami mencurigai bahwa ini berhubungan dengan fenomena yang sangat tua, sesuatu yang lebih tua dari peradaban manusia, bahkan mungkin lebih tua dari planet ini. Beberapa teori yang kami temui mengaitkannya dengan suara yang mungkin berasal dari luar angkasa atau fenomena alam yang hanya terjadi sekali dalam beberapa ribu tahun.
Mungkin saja ini adalah fenomena yang tidak pernah kita kenal sebelumnya. Mia tercengang. Apakah kamu mengatakan bahwa suara ini bisa berasal dari luar bumi? Ini mungkin terdengar gila, jawab Claire. Tapi jika kita melihat data yang ada, ini tidak bisa dijelaskan oleh hukum fisika yang kita pahami. Gelombang akustik. Ini seolah-olah datang dari sebuah sumber yang tidak tampak, atau lebih tepatnya, dari sebuah dimensi yang terpisah. Mia terdiam, mencoba mencerna semua yang baru saja dijelaskan. Jika apa yang dikatakan Claire benar, maka ini lebih dari sekadar peringatan alam. Ini bisa berarti bahwa kekuatan yang jauh lebih besar sedang mengubah realitas mereka. Apakah ini semacam ujian besar bagi umat manusia? Atau mungkin sesuatu yang jauh lebih misterius? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tanya Mia. Suara sedikit bergetar. Claire menatapnya dengan serius. Kami khawatir bahwa gelombang ini bisa semakin kuat. Tidak hanya akan menyebabkan lebih banyak bencana alam, tetapi juga bisa menyebabkan kerusakan pada struktur ruang waktu itu sendiri. Jika kita tidak menemukan cara untuk memahami sumbernya, kita mungkin akan terjebak dalam siklus tak terhentikan dari kehancuran. Mia merasa seolah-olah tanah di bawah kakinya mulai bergeser. Apa yang ia dengar ini lebih dari sekadar ancaman fisik. Ini adalah ancaman yang bahkan bisa merubah cara pandang mereka terhadap dunia dan waktu itu sendiri. Jika suara itu benar-benar berasal dari sumber yang tak tampak, dari dimensi lain, maka mereka menghadapi sesuatu yang tak terbayangkan. Apa yang bisa mereka lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mia bertanya. Suaranya penuh kecemasan. Pertama, kita harus mencari tahu lebih banyak. Kita harus mengumpulkan data lebih banyak lagi, melacak pola suara itu, dan mencoba memahami bagaimana kita bisa menetralkannya, jika mungkin. Tapi kita juga harus waspada, karena ini bisa lebih dari sekadar fenomena alam. Mungkin ini adalah peringatan dari sesuatu yang lebih besar. Mia tahu, mereka sedang memasuki wilayah yang sangat berbahaya. Bukan hanya dari bencana alam yang tak terduga, tetapi juga dari kebenaran yang semakin lama semakin rumit dan tak terjangkau oleh akal sehat. Dalam pencariannya, ia telah menemukan petunjuk-petunjuk yang mengarah ke dimensi yang lebih dalam, yang jauh melampaui apa yang bisa dipahami oleh manusia biasa. Ketika Mia meninggalkan kampus itu, rasa cemas yang lebih besar menggelayuti dirinya. Suara itu bukan hanya ancaman dari alam, melainkan peringatan dari kekuatan yang lebih besar dan lebih misterius. Dan jika mereka tidak menemukan jawabannya, dunia mungkin akan terjebak dalam sebuah lingkaran kehancuran yang tak berujung. Malam itu, ketika Mia berjalan menyusuri jalan-jalan sunyi San Francisco, pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan yang semakin menumpuk tanpa jawaban yang jelas. Claire baru saja menjelaskan sebuah teori yang membuat perasaan tidak nyaman di dada Mia. Suara itu, tiupan yang semakin sering terdengar, bukan hanya sekadar fenomena alam biasa. Ini adalah tanda dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bahkan mungkin berasal dari luar dimensi yang kita kenal. Entah itu bencana alam atau ancaman yang lebih jahat, Mia merasakan bahwa mereka telah memasuki wilayah yang sangat berbahaya, di mana kenyataan dan imajinasi mulai terpisah. Seiring langkah, kakinya Mia tidak bisa menahan rasa cemas yang merayap di setiap sudut pikirannya. Suara itu, yang sebelumnya dianggap sebagai fenomena geofonik atau akibat eksperimen yang tidak disengaja, kini semakin tampak seperti sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ketegangan di seluruh Amerika Serikat semakin meningkat. Setiap bencana, alam yang datang meninggalkan jejak kehancuran yang tak terelakkan, dan semakin banyak orang yang mulai percaya bahwa ini adalah hukuman, peringatan yang dikirimkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Mia baru saja keluar dari kampus Claire dan menatap kota yang terang benderang di malam hari, namun hatinya tetap terasa gelap. Semua yang ia pelajari, semua yang ia temui, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan. Sesuatu sedang terjadi yang melampaui kemampuan manusia untuk memahaminya. Apa yang mereka hadapi bukan hanya bencana alam biasa. Ini adalah ancaman yang jauh lebih besar. Tak lama setelah dia kembali ke hotel, Mia menerima sebuah pesan di ponselnya.
Itu dari Dr. Harris yang tampaknya telah menemukan sesuatu yang sangat penting. Mia, kamu harus melihat ini. Ada kejadian yang sangat aneh di Oklahoma. Kami telah menemukan sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan segalanya. Segera hubungi aku. Pesan itu membuat darah Mia berdesir. Ada kegelisahan yang mendalam di setiap kata yang ditulis oleh Dr. Harris. Tanpa menunggu lebih lama, Mia langsung meneleponnya. Dr. Harris, ada apa? Apa yang kamu temukan? Tanya Mia dengan cemas. Di ujung telepon, suara Dr. Harris terdengar. Bergetar, lebih tergesa dari biasanya. Kamu perlu segera datang ke Oklahoma. Kami menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan teori ilmiah biasa. Ada kerusakan besar di lapisan kerak bumi yang sangat dekat dengan pusat bencana terakhir. Dan suara itu, Mia, suara itu, terdengar lebih keras dari sebelumnya. Tapi yang paling menakutkan adalah apa yang kami temukan di sana. Mia merasa semakin bingung. Apa yang kamu temukan, Dr. Harris? Sebuah struktur besar, Mia. Sepertinya ada sesuatu yang ada di bawah tanah, lebih besar dari yang kita bayangkan. Kami belum bisa mengonfirmasi sepenuhnya, tetapi kami yakin bahwa ini bukan kebetulan. Ini sesuatu yang sangat terorganisir. Sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Mia tidak perlu menunggu lebih lama. Tanpa berpikir panjang, ia langsung memesan tiket penerbangan ke Oklahoma. Jika benar apa yang dikatakan Dr. Harris, maka ini adalah jawaban yang selama ini ia cari. Jawaban tentang suara misterius itu dan bencana alam yang melanda negara ini. Sesampainya di Oklahoma, Mia langsung menuju lokasi yang dijelaskan oleh Dr. Harris. Mereka bertemu di sebuah laboratorium di pinggiran kota, tempat yang jauh dari keramaian. Saat Mia tiba, Dr. Harris dan beberapa ilmuwan lainnya sedang berada di sana dengan wajah penuh kecemasan dan keletihan. Ada yang aneh, Mia. Kami baru saja menemukan struktur ini di bawah tanah, kata Dr. Harris. Suaranya cemas. Ini bukan hanya celah biasa atau patahan tektonik. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih teratur. Sesuatu yang membuat suara itu semakin keras. Mia mengikuti Dr. Harris menuju ruang bawah tanah, tempat mereka menyimpan berbagai peralatan penelitian dan peta geologi. Di atas meja terdapat layar monitor yang menampilkan gambar pemindaian bawah tanah. Di sana, di bawah lapisan tanah, tampak sesuatu yang sangat aneh. Struktur geometris yang begitu teratur, seolah-olah bukan ciptaan alam, tetapi sesuatu yang sengaja dibangun. Ini terlihat seperti piramida, tanya Mia, matanya melebar. Dokter, Harris mengangguk. Kami belum bisa memastikan, tetapi ini bukan formasi alami. Struktur ini lebih seperti hasil dari teknologi yang sangat maju, atau bahkan mungkin sesuatu yang lebih tua dari yang kita duga. Kami mencoba untuk menggali lebih dalam, tapi semakin kami mendekat, semakin kuat suara itu terdengar. Mia merasa bulu kuduknya meremang. Apa yang terjadi dengan suara itu? Mengapa semakin keras? Saya rasa itu berhubungan dengan struktur ini. Sepertinya ada sesuatu yang sedang bangkit, sesuatu yang seharusnya sudah lama terkubur di bawah tanah. Kami tidak tahu apa itu, tetapi saya rasa kita sudah sangat dekat dengan jawaban yang mengerikan. Mia melihat ke layar monitor, memperhatikan struktur aneh yang terdeteksi. Seperti piramida besar dengan lorong-lorong yang rumit, struktur itu seolah-olah menyimpan rahasia besar. Tapi yang paling membuatnya gelisah adalah perasaan bahwa suara misterius itu bukan hanya berasal dari alam atau fenomena geofonik. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang terbangun, dan suara itu adalah peringatan dari entitas yang belum mereka kenal. Tapi apakah ada kemungkinan suara ini berasal dari struktur itu? Tanya Mia. Suara bergetar karena ketegangan yang semakin meningkat. Ya, jawab Dr. Harris. Kami menduga suara itu adalah semacam resonansi dari struktur ini. Sesuatu yang aktif, yang mengirimkan gelombang akustik yang kuat. Kami harus segera menggali lebih dalam, Mia. Semakin kita mendekat, semakin besar kemungkinan kita akan menemukan jawabannya. Tapi ada risiko besar. Semakin kami menggali, semakin banyak bencana yang terjadi di sekitar kita. Mia merasa jantungnya berdetak cepat.
Apakah kita benar-benar siap untuk menghadapi apa yang ada di bawah tanah sana? Dr. Harris menatapnya dengan wajah serius. Mia, kita tidak punya pilihan lagi. Suara itu, bencana-bencana itu, semuanya tidak akan berhenti sampai kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita harus mencari tahu apa yang ada di sana sebelum terlambat. Di luar laboratorium, langit Oklahoma terlihat semakin gelap, seperti mencerminkan ancaman yang semakin dekat. Ada sesuatu yang besar yang menunggu mereka. Sebuah kebenaran yang bisa mengubah segala hal. Dan Mia tahu bahwa mereka sudah sangat dekat dengan titik puncak dari konflik yang tak terhindarkan. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Suara tiupan yang berat, jauh lebih keras daripada sebelumnya. Mia menoleh, merasa gemetar. Ini bukan hanya angin atau gempa bumi. Suara itu datang dari bawah tanah. Dan Mia tahu dengan pasti, mereka hanya memiliki sedikit waktu lagi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kegelapan malam semakin menggulung langit Oklahoma dengan suasana yang menegangkan. Angin bertiup kencang, memukul kaca laboratorium tempat Mia dan Dr. Harris serta timnya sedang berdiskusi. Meski udara di luar terasa panas, ada dingin yang merayap di dalam dada Mia. Semakin lama, suara itu, tiupan yang berasal dari bawah tanah, semakin kuat, semakin mengganggu, seakan mengundang mereka untuk mendekat dan mencari tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di bawah permukaan tanah ini. Mia menatap layar monitor yang terus menampilkan struktur aneh di bawah tanah, sebuah piramida besar yang tampaknya sengaja dibangun. Jauh lebih besar dan lebih teratur daripada formasi alami apapun yang pernah ditemukan oleh manusia. Struktur ini bukan hanya sesuatu yang terlihat asing, tetapi ada kesan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat kuno, bahkan lebih tua dari peradaban manusia itu sendiri. Sebuah warisan tersembunyi yang kini terbangun mengeluarkan suara dan kekuatan yang mengancam untuk mengguncang dunia. Mia, ini tidak bisa hanya kebetulan, Mia, kata Dr. Harris. Suaranya bergetar. Semakin lama kita membiarkan struktur ini tanpa perhatian, semakin besar dampaknya. Gelombang resonansi yang datang dari sana semakin kuat, dan saya khawatir kita tidak akan memiliki waktu banyak lagi sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Mia merasa ketegangan di seluruh tubuhnya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Apakah kita akan masuk ke dalam sana? Dr. Harris menghela napas panjang, terlihat berat untuk mengambil keputusan. Kita tidak punya banyak pilihan, Mia. Jika kita tidak menggali lebih dalam sekarang, maka suara itu akan terus memengaruhi segala hal di sekitar kita. Bencana alam yang terjadi saat ini hanya permulaan. Kita harus tahu apa yang sedang terbangun di bawah sana, sebelum dunia kita benar-benar terbalik. Mia menatap tim di sekelilingnya. Mereka tampak ragu, tapi juga takut. Semua orang tahu bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah hal biasa. Struktur ini bukan hanya tentang bencana alam atau teori ilmiah yang tidak biasa. Ini adalah ancaman besar yang bisa mengubah segalanya. Mungkin bahkan bisa merubah alam semesta itu sendiri. Kita harus mempersiapkan diri untuk memasuki struktur ini, kata Mia. Suara tegas meski hatinya berdebar kencang. Apapun yang kita temui di dalam sana, kita harus siap. Tidak ada lagi mundur sekarang. Dr. Harris mengangguk pelan. Kami telah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk penggalian. Tetapi kita tidak tahu apa yang akan kita temui. Kami sudah mendeteksi beberapa getaran seismik yang semakin meningkat di sekitar area ini. Dan ada laporan dari tim di lapangan bahwa suara itu mulai mempengaruhi lingkungan sekitar. Kami mulai melihat gejala-gejala aneh, seperti waktu yang terasa berbeda, atau bahkan ilusi yang tampaknya muncul dari ketegangan atmosfer. Mia merasakan keringat dingin mengalir di dahinya. Tapi apa yang sebenarnya menyebabkan suara itu, Dr. Harris? Apa yang ada di sana? Apa yang sedang bangkit? Saya rasa kita akan segera tahu, jawab Dr. Harris dengan nada rendah, matanya penuh keputusasaan. Mia, jika benar apa yang saya curigai, suara itu bukan hanya berasal dari struktur ini, tapi dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang sudah lama terkubur.
Mungkin bahkan lebih dari sekadar kekuatan alam. Kita bisa jadi berhadapan dengan entitas yang kita tidak tahu asal-usulnya, yang mungkin sudah ada jauh sebelum manusia. Mia merasakan tubuhnya membeku sejenak. Entitas, suara itu, yang selama ini dianggap sebagai fenomena alam atau peringatan Tuhan, ternyata bisa saja berasal dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Sesuatu yang tidak ada dalam pemahaman manusia. Sesuatu yang bisa saja berasal dari luar batas, waktu dan ruang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Mia. Matanya terfokus pada layar yang menampilkan peta bawah tanah. Dr. Harris memandangnya dengan tatapan serius. Kita tidak punya banyak waktu. Jika kita tidak segera menggali dan mencari tahu apa yang menyebabkan resonansi ini, kita akan kehilangan kesempatan. Suara itu akan terus menguat, dan bisa saja kita akan berada dalam bahaya besar. Kami telah menyiapkan tim untuk memulai penggalian di lokasi ini. Kami harus menemukan pusat sumbernya. Mia mengangguk, meskipun ketegangan mulai meresap ke dalam dirinya. Apa yang mereka hadapi bukan hanya ancaman fisik, tetapi juga sesuatu yang lebih besar, lebih jahat. Semua yang mereka lakukan kini terasa seperti pertaruhan besar. Apa yang ada di bawah tanah itu bisa menjadi jawaban atau bencana yang lebih besar. Malam itu, mereka memulai penggalian. Tim ilmuwan dan ahli geologi bekerja dengan peralatan canggih, memecah lapisan tanah dan bebatuan yang telah terkubur selama ribuan tahun. Suara yang semakin menggelora di bawah tanah seakan menjadi latar belakang yang menakutkan bagi setiap langkah mereka. Mia dan Dr. Harris berdiri di dekat garis batas penggalian, menatap tanah yang kini terbelah. Setiap getaran yang datang dari bawah terasa semakin kuat. Rasanya seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam bumi, sesuatu yang siap untuk keluar. Jika ini benar-benar sebuah struktur kuno, Mia, kata Dr. Harris, kita mungkin sedang membuka pintu ke dunia yang tidak pernah kita pahami sebelumnya. Mia hanya bisa mengangguk. Dia merasa seperti berada di ambang penemuan terbesar dalam sejarah umat manusia, tetapi juga di ambang kehancuran besar yang tak terbayangkan. Apapun yang ada di bawah sana, apapun yang sedang terbangun, bisa mengubah dunia selamanya. Ketika penggalian semakin dalam, sebuah suara gemuruh mulai terdengar, bukan hanya dari bawah tanah, tetapi juga dari udara di sekitar mereka. Tanah bergetar, langit seakan berguncang. Suara itu, yang mulai mereka kenali sebagai sebuah tiupan, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, seperti sebuah panggilan yang berasal dari kedalaman yang tak terjangkau. Tiba-tiba, salah satu ilmuwan berlari ke arah mereka, wajahnya pucat. "Dokter, Mia, ada yang salah. Gelombang seismik ini semakin kuat. Kita harus keluar sekarang juga." Dr. Harris tidak bergerak. "Tidak, kita sudah terlalu dekat. Kita harus terus menggali." Namun, saat itu juga, seluruh area sekitar mereka bergetar hebat. Tanah mulai terbelah lebih dalam. Sebuah suara menggema, sangat keras, seperti sebuah teriakan dari dalam bumi. Semua orang terdiam, dan Mia merasakan ketegangan yang luar biasa. Gelombang suara itu mengalir seperti tiupan sangkakala, dan untuk pertama kalinya, Mia merasa ketakutan yang sesungguhnya, apa yang telah mereka bangunkan, dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di bawah kaki mereka, struktur itu semakin terlihat, dan Mia tahu, waktu mereka tinggal sedikit. Pagi itu, langit Oklahoma terasa lebih gelap dari biasanya, meskipun matahari baru saja terbit. Namun, cahaya yang memancar tidak mampu menembus ketegangan yang menyelimuti tanah yang baru saja digali. Setelah gemuruh hebat yang terjadi tadi malam, seluruh area sekitar penggalian menjadi hening. Tidak ada suara angin, tidak ada bunyi burung, seolah alam pun menahan napasnya. Mia berdiri di dekat tepi penggalian, menatap ke dalam lubang besar yang baru dibuka. Struktur piramida yang terlihat di peta bawah tanah kini semakin jelas. Namun, ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak biasa. Permukaan batu yang terlihat sangat tua, dan meskipun telah terkubur begitu lama, seakan tampak terpelihara dengan sangat baik. Bahkan, ada beberapa simbol yang terukir di batu-batu besar itu, simbol yang tidak pernah Mia lihat sebelumnya.
terlihat seperti campuran antara bentuk kuno dan simbol yang tak dikenal. Mia merasakan perasaan aneh. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang semakin nyata. Di bawah tanah ini, sesuatu sedang menunggu. Dan suara itu, tiupan itu, terus mengalir lebih keras, semakin mendalam, semakin menggema dalam setiap ruang yang ada. Dr. Harris, kata Mia, suaranya bergetar, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Apa yang kita hadapi sebenarnya? Dr. Harris yang berdiri di sampingnya menatap dalam ke arah struktur itu. Wajahnya terlihat serius. Saya tidak tahu, Mia. Tapi kita sudah terlanjur berada di sini. Dan apapun yang ada di dalam itu, kita harus menghadapi kenyataan bahwa kita telah membuka pintu yang tak seharusnya dibuka. Saat Dr. Harris berbicara, salah satu ilmuwan yang berada di dekat mereka berlari ke arah mereka, wajahnya pucat pasi. Dokter, Mia, sesuatu terjadi. Suara itu semakin keras. Seperti ada sesuatu yang hidup di bawah sana. Kami bisa merasakannya. Ketegangan yang selama ini dipendam mendadak meledak. Mia menatap Dr. Harris dengan mata penuh kecemasan. Apa maksudmu? Apa yang sedang terjadi? Dr. Harris menggigit bibirnya, terlihat sangat khawatir. Mia, saya rasa suara itu bukan hanya sekadar gelombang akustik atau resonansi dari struktur ini. Itu lebih dari itu. Saya mulai percaya bahwa suara itu adalah pemanggilan. Pemanggilan sesuatu yang sangat kuat. Dan apapun itu, kita telah menggugahnya. Mia merasa tubuhnya menegang. Pemanggilan? Pemanggilan apa? Saya takut itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol, Mia, jawab Dr. Harris, suara lirih penuh kekhawatiran. Suara itu bukan hanya berasal dari struktur ini. Itu datang dari jauh, lebih dalam. Sesuatu yang lebih besar, mungkin bahkan sesuatu yang tak terjangkau oleh akal manusia. Kami telah menghubungkan suara itu dengan kejadian-kejadian aneh di seluruh dunia. Tornado, badai, kebakaran, semuanya adalah manifestasi dari energi yang dilepaskan oleh struktur ini. Mia menatap tanah di bawah mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa membuka sesuatu yang begitu besar, begitu mengerikan, tanpa tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan mereka hadapi selanjutnya? Apakah kita masih bisa menghentikan ini? Tanya Mia, suara bergetar. Dr. Harris tidak langsung menjawab. Ia hanya menggelengkan kepala pelan. Saya tidak tahu. Kita telah melangkah terlalu jauh. Mia menatap struktur piramida itu lagi. Batu-batu besar itu sekarang tampak seperti makhluk hidup yang hampir bernafas. Apapun yang ada di dalamnya, mereka sudah hampir mengungkapkannya. Di saat itu, suara itu kembali terdengar. Lebih keras, lebih jelas, seolah semakin mendekat. Mungkin lebih dari sekadar suara, mungkin ini adalah getaran dari alam semesta itu sendiri. Mia, teriak Dr. Harris, tiba-tiba menariknya kembali. Ayo, kita harus pergi dari sini. Tapi sebelum Mia sempat merespons, tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Rasa gemetar yang kuat mengguncang tanah. Dan seakan-akan, bumi itu sendiri ingin meludah keluar sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang tersembunyi selama ribuan tahun. Mia terhuyung hampir jatuh, namun Dr. Harris menariknya ke arah luar penggalian. Mia menatap ke dalam, di mana cahaya dari alat-alat penggalian mulai memantulkan kilau aneh. Tiba-tiba, sebuah suara mengerikan terdengar, seperti teriakan yang berasal dari kedalaman bumi. Itu bukan suara biasa. Itu adalah suara yang seolah memanggil mereka, mengancam mereka untuk maju. Dan saat itulah, dari dalam penggalian, sesuatu mulai terangkat. Sebuah bentuk gelap mulai muncul dari tanah, menggapai langit. Benda itu begitu besar, dan dengan setiap detik, semakin jelas bahwa itu bukanlah bagian dari struktur yang mereka pikirkan sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang hidup, makhluk yang sangat besar dan sangat kuno, terbangun dari tidur panjangnya. Suara itu semakin keras, semakin mengerikan. Mia merasa tubuhnya gemetar, dan dalam sekejap, semuanya berubah. Apa yang mereka lihat adalah sesuatu yang seharusnya tak pernah mereka lihat. Sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, lebih mengerikan dari segala yang bisa dibayangkan. Dr. Harris, yang kini terlihat sangat ketakutan, menarik Mia mundur. Kita harus pergi sekarang. Ini lebih besar dari yang kita pikirkan.
Namun, sudah terlambat. Sebuah gemuruh terdengar, dan tanah di bawah kaki mereka terbuka semakin lebar. Sesuatu besar dan gelap, berkilau dengan cahaya yang tidak wajar, terangkat perlahan dari bawah tanah. Mia dapat merasakan getaran itu melalui tubuhnya. Suara itu bukan lagi suara yang hanya bisa mereka dengar, tapi suara yang kini menggema di seluruh tubuh mereka, merasuki mereka, menyusup ke dalam setiap inci sel mereka. Apa yang mereka hadapi bukan hanya ancaman dari bumi atau alam semesta ini. Ini adalah sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, sesuatu yang datang dari luar batas waktu dan ruang. Apapun itu, ini adalah hukuman, sebuah peringatan yang tak bisa mereka hindari. Mia menatap ke arah Dr. Harris, yang matanya mulai tampak kosong, seperti diliputi ketakutan yang begitu dalam. Apa yang kita lakukan sekarang? Mia berteriak, hampir tidak bisa mendengar suaranya sendiri di tengah gemuruh yang menggelegar itu. Dr. Harris tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah makhluk gelap yang semakin jelas, menyadari bahwa mereka telah membuka pintu yang tak bisa lagi ditutup. Apapun yang ada di depan mereka, itu sudah terlalu kuat, terlalu besar untuk dihentikan. Dunia mereka telah berubah selamanya. Kegelapan yang semakin pekat meliputi Oklahoma. Terlihat cahaya keemasan yang memancar dari dalam tanah, menerangi langit dengan warna yang tak wajar. Tanah bergetar hebat, seolah seluruh dunia ingin terbelah. Suara yang datang dari bawah bumi semakin menggema, tidak hanya melalui udara, tetapi juga seolah menggetarkan setiap partikel di tubuh mereka. Mia merasa dunia seakan berhenti bergerak. Dia berdiri di sana, terpesona dan takut, matanya terfokus pada sosok besar yang mulai muncul di permukaan. Sesuatu yang sangat kuno dan sangat kuat, yang kini bangkit setelah tertidur begitu lama. Dr. Harris tampak ketakutan, wajahnya yang biasanya tenang dan rasional kini dipenuhi kegelisahan. Ia menarik Mia dengan cepat, berlari menjauhi pusat penggalian yang semakin mengguncang. "Kita harus keluar dari sini, sekarang!" teriaknya, napasnya tersengal-sengal. Namun, meskipun mereka berlari secepat mungkin, tanah di sekitar mereka terus bergetar, dan suara itu semakin keras. Mereka tidak bisa menghindar dari apa yang sedang terjadi. Seolah-olah semuanya berada di bawah kendali makhluk itu, sesuatu yang kini mereka tahu lebih besar dari apapun yang bisa dipahami oleh manusia. Makhluk itu yang perlahan terangkat ke atas adalah manifestasi dari kekuatan yang tidak bisa mereka bayangkan sebelumnya. Mia menoleh, matanya terpaku pada benda gelap raksasa yang kini sepenuhnya keluar dari tanah. Itu bukan hanya struktur yang mereka temukan, tetapi lebih seperti entitas, sesuatu yang hidup, atau lebih tepatnya, sesuatu yang sedang terbangun. Makhluk itu memiliki bentuk yang menyerupai piramida besar yang terbuat dari batu gelap, dengan puncak tajam yang mengarah ke langit. Namun, itu bukan hanya sekadar piramida. Di sekitar permukaan batu, ada lekukan-lekukan yang tampak seperti mata atau lubang yang mengeluarkan cahaya yang berkilauan, seperti mata yang mengamati mereka, mengukur mereka, menilai siapa yang telah membangunkannya. Mia merasa tubuhnya melemah. Suara itu, yang semakin keras, sekarang mulai merasuk ke dalam pikirannya. Ada sesuatu yang terasa sangat asing di dalam dirinya, seperti sebuah kekuatan yang ingin masuk, sebuah bisikan yang berulang-ulang menyatakan bahwa mereka seharusnya tidak ada di sini, bahwa mereka tidak seharusnya mengganggu makhluk ini. "Dr. Harris, apa yang sebenarnya kita hadapi?" tanya Mia. Suaranya nyaris tak terdengar, terbenam dalam gemuruh yang datang dari dalam tanah. Dr. Harris berhenti sejenak, matanya penuh dengan kebingungan dan ketakutan. "Mia," jawabnya dengan suara serak, "ini bukan hanya sekadar struktur kuno. Itu lebih dari itu. Itu adalah entitas yang terhubung dengan bencana-bencana alam yang kita alami. Suara itu, suara yang terus kita dengar, itu adalah panggilan dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin sudah ada sejak zaman purba, jauh sebelum manusia ada di bumi ini." Mia mencoba memahami apa yang dikatakan Dr. Harris, tetapi dalam benaknya hanya satu pertanyaan yang berulang. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Mereka berdua terus berlari menjauhi pusat penggalian, tetapi setiap langkah terasa semakin berat.
Tanah berguncang hebat, seolah-olah mereka sedang berlari, melawan kekuatan yang lebih besar dari kemampuan manusia untuk melawan. Mereka sampai di tempat yang agak jauh dari penggalian, tetapi getaran itu tetap terasa, seolah-olah makhluk itu terus mengendalikan segalanya. Dari kejauhan, Mia melihat kilatan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya, seperti api yang tiba-tiba menyala, mengancam untuk melahap segala sesuatu di sekitarnya. Lalu tiba-tiba suara itu berhenti. Semua menjadi hening. Mia, yang semula takut, merasa aneh. Hening yang menyesakkan, tanpa suara, tanpa getaran. Seperti dunia ini sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang lebih besar. Apa yang mereka hadapi, mereka tidak tahu pasti. Namun, satu hal yang jelas, makhluk itu, entitas yang terbangun itu, sudah menguasai segalanya. Tapi, apakah itu berarti kita sudah kalah? Tanya Mia, suara bergetar. Dr. Harris menatapnya, wajahnya menunjukkan kecemasan yang mendalam. Saya tidak tahu, Mia, kita sudah membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. Apa yang kita hadapi sekarang lebih besar dari sekadar bencana alam. Ini adalah sesuatu yang datang dari luar batas waktu. Sesuatu yang ia terdiam, terkejut. Mia menoleh, dan seketika itu juga dia melihatnya. Sesuatu yang menjulang tinggi di langit, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah bentuk yang tampaknya terdiri dari energi dan cahaya yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Itu mengalir, bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa mereka ikuti. Sebuah wajah, bukan wajah manusia, tetapi lebih seperti wajah dari sesuatu yang sangat tua, sangat kuat, terlihat jelas di udara. Matanya, yang berkilau dengan warna gelap dan bercahaya, mengarah tepat ke arah mereka. Ini bukan cuma bencana, kata Dr. Harris pelan. Ini adalah penghukuman. Mia terdiam. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan. Mungkin ini adalah waktunya. Mungkin mereka, sebagai manusia, sudah melampaui batas yang tidak seharusnya mereka coba. Apa yang mereka temui adalah kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah mereka pahami. Sebuah kekuatan yang berhubungan dengan alam semesta itu sendiri, sebuah kekuatan yang tidak bisa mereka lawan, yang tidak bisa mereka hentikan. Saat itu juga, dunia berubah. Di depan mereka, langit mulai berputar, seakan terdistorsi oleh energi yang datang dari makhluk itu. Semua yang mereka kenal, semua yang mereka percayai, mulai runtuh. Suara itu, yang sebelumnya seperti tiupan sangkakala, kini berubah menjadi gelombang energi yang sangat kuat. Bumi bergetar, dan langit yang gelap itu seakan siap melahap mereka. Mia, kita harus pergi, seru Dr. Harris menarik tangannya. Namun, Mia tetap diam. Ia tahu, pada saat itu, bahwa apapun yang terjadi, mereka sudah berada di titik tak terhindarkan. Tidak ada lagi pelarian. Kekuatan yang mereka bangunkan, entitas yang terbangun dari kedalaman bumi, kini memiliki kendali atas dunia ini. Dunia yang mereka kenal sudah berakhir. Langit di atas Oklahoma berubah menjadi warna yang tidak wajar. Bukan lagi biru atau hitam, tetapi warna keemasan yang tampak terdistorsi. Seolah-olah alam semesta sendiri tengah merenggangkan dirinya. Bumi bergetar hebat di bawah kaki Mia dan Dr. Harris, dan suara itu, tiupan yang seolah berasal dari kedalaman bumi, masih menggema, kali ini lebih kuat, lebih dalam, seperti gema yang menembus lapisan waktu dan ruang. Mia berdiri kaku di sana, matanya menatap ke arah makhluk yang telah terbangun. Bentuknya tak terbayangkan, seakan terdiri dari cahaya dan bayangan yang membelokkan hukum alam. Makhluk itu tidak memiliki bentuk yang jelas, namun ada aura yang sangat kuat, suatu energi yang merasuki tubuh dan pikiran mereka. Wajahnya yang tampak lebih besar dari seluruh dunia ini, memancarkan mata yang berkilau dengan cahaya keemasan, seolah menilai dan mengamati setiap detil dari makhluk kecil yang ada di hadapannya. Dr. Harris berdiri di samping Mia, tubuhnya terengah-engah, wajahnya tampak pucat. Ini lebih buruk dari yang saya bayangkan, katanya dengan suara serak. Kita telah mengganggu sesuatu yang bukan hanya sekadar bencana alam, Mia.
Kita telah membangkitkan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang lebih kuno dari apapun yang bisa dipahami oleh manusia. Mia mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi dengan perasaan hampa. Semua yang mereka coba pahami selama ini, bencana alam, suara misterius, bahkan makhluk yang terbangun dari dalam bumi, semuanya terasa seperti bagian dari puzzle besar yang tidak pernah bisa mereka rangkai. Makhluk itu mulai bergerak perlahan, cahaya keemasannya menyebar, membentuk gelombang yang seolah menyapu segala sesuatu di sekitarnya. Dunia di sekitar mereka mulai berputar, distorsi besar yang membuat segala hal tampak kabur, tak nyata. Tanah retak, bangunan runtuh, dan langit yang penuh dengan awan gelap kini berputar-putar, menciptakan pusaran besar yang tampaknya akan menelan segalanya. Mia merasakan tubuhnya kehilangan keseimbangan. Dia berpegangan pada Dr. Harris, yang tampak semakin bingung dan ketakutan. Apa yang kita lakukan? Kita tak bisa berhenti, Dr. Harris. Apakah ini akhir dunia? Dr. Harris memejamkan matanya sejenak, seolah berusaha mencari jawaban di tengah kehancuran yang mengelilingi mereka. Mia, saya rasa kita tidak bisa menghentikan apa yang sudah terjadi. Mungkin ini adalah akhir dari segalanya. Semua bencana alam, suara itu, semuanya adalah bagian dari takdir. Kita telah membuka sesuatu yang seharusnya dibiarkan terkubur. Suara itu semakin menguat, semakin dalam, dan pada saat itu, Mia merasa tubuhnya seperti terhisap ke dalam pusaran energi yang datang dari makhluk itu. Tubuhnya mulai terasa ringan, seolah-olah gravitasi di sekitarnya telah hilang. Namun, di dalam kepalanya, ada suara yang terus bergema. Bukan suara makhluk itu, tetapi suara yang lebih dalam lagi. Suara dari alam semesta yang berbicara kepada mereka. Ini adalah hukuman yang telah lama ditunggu. Kalian telah melanggar batas yang tak seharusnya dilanggar. Alam semesta menuntut keseimbangan. Mia tidak bisa mengerti apakah suara itu nyata atau hanya efek dari distorsi yang disebabkan oleh makhluk yang terbangun itu. Namun, satu hal yang pasti, ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada mereka, dan kekuatan itu sekarang memegang kendali. Dr. Harris menarik Mia lebih dekat, tubuhnya gemetar. Kita hanya bisa menerima ini, Mia. Tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Ini adalah konsekuensi dari tindakan kita. Dunia kita tidak akan pernah sama lagi. Mia menatap ke arah makhluk itu, yang kini mulai mengeluarkan energi yang begitu besar, seakan membelah langit dan bumi. Gelombang cahaya yang mengerikan itu menjalar ke segala arah, merambah ke setiap sudut dunia yang mereka kenal. Tidak ada yang bisa dihentikan, tidak ada cara untuk mundur. Semua yang mereka pernah tahu, semua yang mereka percayai, kini terkubur bersama terbangunnya entitas kuno ini. Kehancuran itu datang perlahan, tetapi pasti. Bumi terbelah, langit runtuh, dan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka terhisap ke dalam kekosongan yang diciptakan oleh makhluk itu. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan, hanya kehancuran yang sempurna. Mia dan Dr. Harris saling berpegangan erat, merasakan detak terakhir dunia yang mereka kenal. Di tengah kegelapan dan kehancuran, Mia merasa ada kedamaian yang aneh. Seolah-olah mereka telah sampai pada titik takdir, titik yang tidak bisa mereka hindari. Mereka hanya bisa menunggu dan menerima apa yang datang. Kemudian, ada ketenangan yang aneh. Dunia berhenti bergetar. Suara itu yang sebelumnya begitu kuat, begitu mendalam, kini memudar. Cahaya yang mengelilingi mereka perlahan-lahan meredup, dan langit yang semula penuh dengan energi kini kembali gelap. Semua yang ada di sekitar mereka hancur, dan hanya ada kesunyian yang dalam. Mia menatap langit yang gelap, merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Mungkin ini adalah akhir. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Tetapi, dalam keheningan itu, dia tahu satu hal. Dunia yang mereka kenal telah berakhir, dan apapun yang datang setelah ini, mereka tidak lagi bisa mengubahnya. Semua yang mereka pernah ketahui, semua yang mereka perjuangkan, kini hilang dalam kehancuran yang sempurna.